Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan perkuliahan saya isi dengan materi video karena mohon maaf ada pertemuan yang harus saya hadiri secara online di fakultas. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10. Kita akan membahas materi tentang rekonsiliasi fiskal pajak. Nah, materi ini itu adalah mempelajari tata cara pelaporan pajak atau pelaporan SPT yang harus dilakukan oleh sebuah badan usaha. Nah, sebelum kita menginjak ke materi berikutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa sih rekonsiliasi pajak itu wajib atau penting dilakukan oleh perusahaan pada setiap kali melakukan atau melaporkan SPT pajaknya. Nah, di sini rekonsiliasi pajak itu harus dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan publik ya, di mana perusahaan publik ini adalah perusahaan besar yang biasanya dia melakukan pembukuan itu untuk melaporkan hasil usahanya kepada para pemegang sahamnya itu. Nah, untuk laporan pembukuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu mempunyai aturan sesuai dengan standar akuntansi sendiri. Sedangkan untuk pelaporan pajak itu pelaporan pembukuannya itu dibuat berdasarkan undang-undang pajak. Nah, ini yang ada gapnya itu ya. Jadi, kenapa sih harus dilakukan rekonsiliasi fiskal? Yang pertama itu karena adanya perbedaan asumsi dalam akuntansi dan dalam perpajakan. Apabila perusahaan ini mempunyai laba yang tinggi, itu akan menguntungkan secara akuntansi, tetapi tidak menguntungkan dalam segi perpajakannya itu. Jadi di sini laba yang tinggi itu sangat diperlukan perusahaan publik ya. Dalam sisi akuntansi, laba tinggi itu mencerminkan suatu keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, dan ini sifatnya adalah menguntungkan karena dengan laba yang tinggi itu image dari perusahaan itu menjadi bagus, dan ini menarik banyak investor untuk lebih percaya pada perusahaan tersebut dan menambah investasinya gitu. Sedangkan apabila dilihat dari sisi pajak, keuntungan yang tinggi itu merupakan sesuatu sifatnya adalah merugikan, karena hal ini menambah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, antara laba komersil dan laba fiskal inilah yang harus disesuaikan supaya perusahaan itu tidak perlu membuat double pencatatan gitu ya. Kemudian alasan yang kedua kenapa harus dilakukan rekonsiliasi fiskal itu adalah akuntansi dan pajak itu ditetapkan oleh otoritas yang berbeda, sehingga keduanya memiliki tujuan yang berbeda baik dari sisi pengakuan dan perlakuan. Kemudian yang ketiga, akibat dari adanya koreksi itu nantinya akan menghasilkan laba komersial dan laba fiskal. Nah, laba komersial ini adalah laba yang didapatkan perusahaan dari perhitungan selisih antara penghasilan dan beban, yaitu laporan yang tercermin dalam laporan laba ruginya. Sedangkan laba fiskal itu adalah laba yang akan dikenai pajak dan itu harus dilaporkan perusahaan pada SPT tahunannya itu. Nah, kemudian laba komersial dan laba fiskal ini nanti dibedakan menjadi beda tetap atau permanent difference dan beda waktu atau temporary difference itu. Setelah itu, ini adalah perbedaan antara beda tetap dan beda waktu. Nah, laba komersil dan laba fiskal tadi itu mengakibatkan perhitungan laba ruginya menurut akuntansi atau pre-tax income ini berbeda secara tetap dengan laba kena pajak yang menurut fiskal atau taxable income. Nah, perbedaannya itu yang pertama,
Berdasarkan terjadinya, kalau beda tetap itu karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersil namun tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Akibatnya dari adanya perbedaan tersebut itu ya, yang beda tetap, akan terjadi perbedaan pencatatan yang berlaku tetap gitu. Kemudian beda tetap ini ditimbulkan oleh adanya PPh final, yaitu Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ditimbulkan oleh penghasilan yang bukan objek pajak atau PPh Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3, dan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1. Nah, kemudian terjadinya beda waktu itu adalah dikarenakan adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan itu sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Gitu. Jadi, apabila seperti penghasilan yang diterima di muka, itu ya, berdasarkan akuntansi, penghasilan ini sudah dianggap atau diakui sebagai penghasilan seluruhnya. Tetapi secara pajak, apabila penghasilan ini belum dilunasi dan itu sudah berganti tahun, maka nanti pengakuannya itu berbeda secara waktu. Jadi misalnya perusahaan mempunyai penghasilan diterima di muka yang diterima pada bulan November, tetapi nanti pelunasannya itu akan diterima perusahaan pada awal Februari. Nah, maka yang diakui oleh pajak itu hanya yang November dan Desember saja. Untuk yang Januari dan Februari itu nanti akan diakui di tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian akibat dari perbedaan waktu ini, adanya perbedaan waktu pengakuan, nanti akan hasil akhir yang sama itu akan didapatkan pada tahun berikutnya gitu. Karena perbedaan waktu ini ditimbulkan oleh karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal yang pertama akrual dan realisasi, kemudian yang kedua itu penyusutan dan amortisasi, yang ketiga adalah penilaian persediaan, dan yang keempat adalah kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini konsep rekonsiliasi yang kita bentuk dalam bagan ini sangat nantinya memudahkan kita untuk memahami apa sih konsep rekonsiliasi itu. Nah, yang pertama tadi disebutkan bahwa rekonsiliasi ini timbul karena adanya gap antara laporan akuntansi dan laporan pajak, di mana nanti laporan akuntansi ini akan menghasilkan laporan laba komersil, sedangkan laporan pajak itu harus menghasilkan laporan laba fiskal. Karena antara laporan akuntansi dan laporan pajak itu dasar penyusunannya itu sudah berbeda. Yang pertama, untuk laporan akuntansi, dasar penyusunan pembukuannya itu berdasarkan PSAK ya, atau prosedur standar akuntansi keuangan. Sedangkan laporan pajak itu menyusunnya itu berdasarkan undang-undang, khususnya di sini adalah undang-undang pajak penghasilan gitu. Nah, untuk laporan akuntansi itu nanti yang akan kita rekonsiliasikan itu hanya laporan laba ruginya, yaitu laporan yang berisi tentang perhitungan penghasilan dan biaya gitu ya. Jadi di sini yang kita lihat untuk laporan komersilnya atau laporan pembukuan keuangan di perusahaan itu hanyalah laporan laba ruginya saja, karena di situ yang mencerminkan berapa penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam 1 tahun. Nah, sedangkan dalam laporan pajak itu untuk membuat laporan SPT itu perusahaan harus tahu berapa
laba fiskalnya, yaitu laba atau penghasilan yang kena pajak, yang itu nanti sudah benar-benar dikelompokkan mana penghasilan yang memang kena pajak dan tidak kena pajak itu. Jadi di sini kita harus mengadjustment atau menyesuaikan dalam hal ini istilahnya adalah mengkoreksi dan merekonsiliasi antara laporan laba rugi yang sudah dibuat perusahaan untuk menjadi laporan laba fiskal itu ya. Sehingga laporan laba fiskal ini siap untuk dilaporkan menjadi SPT itu. Nah, untuk koreksi dan rekonsiliasi fiskal, pada saat nanti perusahaan mengkoreksi dan rekonsiliasi fiskal ini, nanti dasarnya adalah pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah pasal 4 ayat 1, yaitu pasal 4 ayat 1 ini adalah penghasilan yang terkena pajak gitu ya, yang terkena pajak penghasilan. Terus untuk kemudian yang pasal 4 ayat 2 ini adalah PPh final. Jadi nanti untuk perhitungan SPT, perusahaan harus mengurangkan PPh finalnya. Artinya adalah PPh final ini sudah dibayarkan pada saat perusahaan menerima penghasilan tersebut itu. Jadi untuk laporan fiskalnya itu sudah harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan pasal 4 ayat 3, ini adalah non objek PPh gitu. Jadi ada penghasilan-penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi nanti perusahaan harus mengkoreksi laporan laba ruginya itu terhadap mana saja penghasilan yang kena pajak, mana saja penghasilan yang sudah dilaporkan dalam laba rugi ini yang sudah terkena PPh final, dan mana saja penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek PPh. Jadi harus dikeluarkan dari laporan laba rugi itu. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan ya, itu nanti melihat berdasarkan pasal 6 itu adalah beban yang deductible atau beban yang bisa dikurangkan, yang bisa mengurangi pajak penghasilan. Sedangkan pasal 9 ini adalah beban-beban atau biaya-biaya yang tidak bisa mengurangi pajak penghasilan. Masih ingat ya, kemarin kita sudah mempelajari mana saja biaya-biaya yang bisa mengurangi penghasilan dan mana saja biaya-biaya yang tidak bisa mengurangi penghasilan. Biaya-biaya yang bisa mengurangi penghasilan itu adalah secara umum adalah biaya-biaya yang dipakai untuk mengelola usaha. Nanti kita akan bicarakan lebih detail pada slide selanjutnya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah definisi dari koreksi. Koreksi ini adalah proses yang dilakukan pada laporan laba rugi. Nah, di sini koreksi itu dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan beban atau penghasilan dan biaya yang mengurangi ataupun menambah laba fiskal. Jadi yang kita pakai dasar tadi adalah Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1, yaitu tentang penghasilan yang termasuk objek pajak atau penghasilan yang terkena PPh. Kemudian pasal 4 ayat 2 tentang PPh final, penghasilan mana saja yang sudah dikurangi oleh atau dibayarkan pajak finalnya. Kemudian pasal 4 ayat 3 adalah penghasilan yang non objek pajak. Jadi penghasilan-penghasilan yang tidak dikenai pajak. Nah, di sini sifatnya adalah kita harus mengklasifikasikan antara penghasilan dan beban. Ya, kalau penghasilan itu sifatnya mengurangi penghasilan dari laba rugi, maka dia efeknya pada laba fiskal adalah menurunkan fiskal. Ya, menurunkan penghasilan kena pajak itu ya. Jadi ini disebut sebagai koreksi negatif. Sedangkan kalau sifat penghasilan ini kalau penghasilannya itu menambah laba fiskal, maka
ini adalah nantinya menaikkan penghasilan kena pajak ya. Di efeknya pada efek fiskalnya ini adalah dia nanti akan menaikkan penghasilan kena pajak, maka disebut sebagai koreksi positif. Jadi dia nanti akan menambah keuntungan dari perusahaan itu ya. Kemudian apabila beban koreksinya, bebannya ini menurun, maka dia nanti fungsinya akan menaikkan penghasilan kena pajak gitu ya. Jadi kalau biayanya sedikit, maka penghasilan kena pajaknya akan naik gitu. Maka koreksinya disebut sebagai koreksi positif. Gitu. Kemudian kalau bebannya bertambah atau beban yang bisa mengurangi penghasilan itu bertambah, maka ini akan menurunkan fiskal atau menurunkan penghasilan kena pajak, dan ini disebut sebagai koreksi negatif. Nah, ini nanti yang Anda harus bisa mengidentifikasikan mana penghasilan yang bersifat menurunkan atau menaikkan fiskal, yaitu mana yang bersifat koreksi negatif dan koreksi positif, dan mana saja beban-beban yang bisa menaikkan dan menurunkan fiskal atau bersifat koreksi positif dan koreksi negatif gitu. Kemudian selanjutnya setelah perusahaan melakukan koreksi, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini adalah proses penyesuaian atas laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Nah, jadi dari laporan laba rugi yang sudah dikoreksi tadi ya, mana saja penghasilan yang bisa menambah atau mengurangi penghasilan kena pajak maupun beban yang bisa menambah dan mengurangi penghasilan kena pajak, maka nanti akan didapatkan penghasilan kena pajak neto gitu ya. Nah, kemudian dari penghasilan neto tadi yang kena pajak tadi, kita harus merekonsiliasi fiskalnya gitu, merekonsiliasi nominal tersebut, apakah ini yang harus dilaporkan atau masih ada yang harus dikeluarkan atau ditambahkan kembali itu. Jadi dasar rekonsiliasi fiskal itu adalah Undang-Undang PPH pasal 6 dan pasal 9, di mana pasal 6 ini adalah berisi tentang biaya-biaya deduktibel, yaitu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam laba fiskal. Itu. Jadi biaya deduktibel ini adalah biaya-biaya yang dipakai pada saat operasional usaha. Nah, ini bisa mengurangi laba fiskalnya. Kemudian yang pasal 9 itu adalah biaya non-deductible, yaitu biaya yang tidak dapat mengurangi laba fiskal. Itu. Jadi nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut apa saja yang termasuk dalam biaya deductible dan biaya non-deductible itu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah biaya yang termasuk biaya-biaya deductible. Yang pertama adalah biaya untuk mendapatkan atau memperoleh, kemudian menagih dan memelihara penghasilan, kemudian penyusutan, kemudian yang ketiga adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Yang keempat adalah kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Yang kelima adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Dan yang keenam adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Setelah itu adalah biaya non-deductible. Yang pertama adalah pembagian laba dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untuk bank, leasing, dan hak opsi, usaha pertambangan, dan asuransi. Kemudian premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali dibayarkan oleh pemberi kerja.
Kemudian yang kelima adalah pemberian dalam bentuk natura. Kemudian yang keenam adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang kedelapan adalah PPh. Yang kesembilan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi tanggungannya. Yang kesepuluh adalah gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma dan CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11 adalah sanksi administrasi berupa bunga denda di bidang perpajakan. Itu. Nah, langkah-langkah rekonsiliasi di sini adalah ada yang menghitung dalam bentuk menurun, ya, yang bentuk vertikal gitu ya. Nah, di sini setelah kita memperoleh atau menghitung laporan laba rugi, kita tentunya bisa melihat berapa laba komersilnya atau laba akuntansinya, ya. Nah, kemudian laba komersil ini belum siap untuk kita laporkan dalam SPT. Harus kita lakukan koreksi dan rekonsiliasi terlebih dahulu. Caranya adalah yang pertama, laba akuntansi tersebut harus ditambahkan dengan penghasilan yang belum diakui. Kemudian dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Setelah itu ditambah dengan biaya-biaya yang non-deductible. Kemudian dikurangi dengan biaya deductible yang belum dibebankan. Kemudian dikurangi dengan penghasilan kena PPh final. Kemudian ditambah dengan biaya penghasilan final. Dan nanti hasil akhirnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, kemudian nanti kita rekonsiliasikan yaitu dengan menghitung pajak yang saat ini yang harus dibayarkan dan dilaporkan, dan mencatat pajak tangguhan. Itu adalah penghasilan dan beban yang diakui di periode berikutnya gitu. Ini adalah cara pertama dalam menghitung rekonsiliasi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah memakai kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Jadi nanti kita terhadap penghasilan dan penyesuaian yang akan dipunyai perusahaan itu kita harus mengidentifikasikan mana saja yang termasuk penghasilan yang menambah laba fiskal dan mengurangi laba fiskal, dan mana saja beban-beban yang bisa menambah penghasilan kena pajak dan mengurangi penghasilan kena pajak. Itu dalam kita mengidentifikasinya itu dalam kertas kerja seperti ini gitu ya. Jadi nanti ada beberapa nama rekening kita masukkan ke kolom pertama. Kemudian kita masukkan nominalnya di sini sesuai dengan nominal yang ada di laporan laba rugi. Nah, kemudian kita melakukan koreksi itu. Mana saja penghasilan yang termasuk koreksi positif dan mana saja penghasilan yang termasuk koreksi negatif. Kemudian kita identifikasikan dari beberapa dari beberapa beban yang ada di laporan laba rugi ya yang termasuk koreksi positif dan koreksi negatif. Kemudian nanti kita akan mengurangi biaya-biaya yang deductible dan menambah dengan biaya-biaya yang non-deductible itu. Jadi nanti kita peroleh berapa penghasilan kena pajak yang harus kita bayarkan dan harus kita laporkan pada tahun tersebut, dan mana saja beban pajak yang belum waktunya kita bayarkan dan kita laporkan pada tahun tersebut, sehingga nantinya akan kita mendapat pajak yang ditangguhkan. Nah, mungkin itu saja ya materi yang kita bahas hari ini, dan kita nanti masih akan lanjut
pembahasan materi ini tentang rekonsiliasi fiskal dengan praktek ya, praktek cara menghitung rekonsiliasi fiskal dengan materi contoh-contoh perhitungannya dan soal praktikum. Nah, itu saja mungkin ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Kita masih akan berjumpa dengan materi yang serupa minggu depan. Insya Allah kita akan melakukan dalam via Google Meet, itu saja. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang dirasa kurang. Anda bisa bertanya apabila ada yang belum Anda pahami di Google Classroom seperti biasa. Akhir kata, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.